zuhur gitu kan. Satu kali tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat zuhur, nggak bisa dengan asor gitu kan. Satu kali tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat asor. Demikian pula satu kali tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat maghrib. Dan terakhir, satu kali tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat isya. Karena itu sholat-sholat tersebut lima-limanya wajib. Adapun untuk sholat sunnah boleh. Umpama nih kita sebelum sholat, begitu masuk waktu duha kita tayamum, lalu kita sholat duha, atau sebelum sholat duha kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid dulu, setelah sholat tahiyatul masjid baru sholat dengan satu kali tayamum boleh. Kalau untuk sholat sunnah begitu Badari, maksudnya begitu kan? Yang dimaksud itu kan ya? Iya. Berarti udah kejawab belum? Udah kejawab ya? Di kendaraan pesawat atau bis di kereta, itu otomatis misal tidak ada air, walaupun ada air, artinya susah untuk wudhu karena kan di dalam kamar mandi. Bagaimana saya dari di badan pesawat atau di badan kereta atau bis, cukup menempelkan tangan di satu tempat, itu bagaimana hukumnya, boleh nggak? Ya, al-hukmu bi-jawahir. Hukum itu terhadap yang johir-johir, yang nyata-nyata. Kalau memang fakta membuktikan nyatanya di badan pesawat atau di dinding kereta atau di dinding kendaraan bis memang nyata, terlihat dengan nyata oleh kasat mata ada debunya, boleh. Tapi kalau kenyataannya bersih nggak ada debu, ngapain? Kan tadi syarat tayamum harus diturobin dengan menggunakan tanah berdebu. Kalau nyatanya nggak ada debunya, bersih, main tempel-tempel aja. Ntar nggak ada dinding pesawat, nanti pantat orang ditempelin. Kalau memang ada debunya boleh Pak. Kalau itu debu benar-benar kelihatan oleh kasat mata, kelihatan debunya kan bisa kelihatan kan. Oh iya banyak debunya. Nah kalau ternyata kenyataannya bersih, lah nempelin apa? Debunya nggak ada, begitu Pak. Ya. Jadi jangan suka merekayasa hukum itu. Udah ketahuan nggak ada debunya. Kecuali kalau memang kelihatan secara nyata bahwa di dinding kereta, di dinding pesawat, di dinding bis memang kelihatan ada debunya dan di nyata ada debunya. Boleh. Gitu Pak Dani ya. Yang lain? Apakah Ini yang nanya siapa sih? Boleh. Apakah orang yang bertayamum bisa menjadi imam bagi seseorang makmum yang berwudu dengan air? Terima kasih. Apakah saya boleh merokok dulu? Boleh. Pertanyaannya, apakah boleh orang yang menghilangkan hadas kecil dengan tayamum mengimami orang yang menghilangkan hadas kecilnya dengan wudu gitu kan? Misal si A dia berwudu dengan air, si B berwudu, si B tayam, kemudian si A ini bermakmum pada si B gitu, boleh. Karena sama-sama suci dari hadas kecil. Cuma si A mah suci dari hadas kecilnya dengan sebab wudu pakai air, si B juga suci sama hadas kecil dengan sebab tayam, karena tayam itu pengganti wudu.
manakala sama sekali tidak mendapatkan air, begitu. Boleh ya? Iya. Boleh. Nanti yang tayamum batal dong tadi. Yang tayamum batal. Kan ya satunya pakai wudhu, pakai ini tayamum. Berarti tayamum batal ya? Yang bertayamum kan ada air kan? Kan si B dia nggak tahu kalau si A berwudu pakai air, nggak tahu. Nah, yang membatalkan tayamum nanti kita bahas. Nih, di antaranya yang membatalkan tayamum ketika di dalam hati kita pertama kita sudah tayamum. Kemudian setelah tayamum kita sholat zuhur 4 rakaat. Baru dapat 2 rakaat tiba-tiba turun batal tayamum tuh. Batal tayamumnya berarti otomatis batal sholat. Maka dia wajib berwudu dengan karena sudah turun hujan. Atau mencita-cita, mengangan-angan turunnya hujan, padahal dia sedang dalam keadaan sholat dengan tayamum tadinya. Contoh sholat zuhur, tayamum kemudian sholat zuhur. Nah, di dalam sholatnya dia mengangan-angan, membayang-bayang turun hujan, itu pun bisa batal tayamumnya. Itu. Nah, kalau ini kan nggak tahu. Kalau si A dia berwudu pakai air, jadi nggak ada hubungannya antara si A dengan si B, nggak ada hubungannya. Jadi apa yang dilakukan oleh si A, dia berwudu dengan air, itu nggak ada pengaruhnya ke si B yang bertayamum. Tetap masing-masing ya suci dari kecil. Jadi boleh ya si A bermakmum pada si B yang tayamum. Demikian pula sebaliknya, si B bermakmum pada si A yang berwudu, boleh. Tapi kayaknya Nggak mungkin sudah. iya. Saya tanya. Ya kayaknya nggak mungkin gitu. Udah wudu belum? Udah. Ada air. Ada di sana. Masa tayamum dong. Nah, kalau umpama begitu berarti begini. Nah, kalau umpama begitu berarti begini. Tapi dari mana dasarnya si A bisa tahu, si B bisa tahu kalau si A dia berwudu dengan air? Kata Sule tadi kan nanyanya, sangga orang bertayamum bermakmum kepada wudu. Sebaliknya sangga orang yang berwudu bermakmum kepada tayamum. Yang otomatis kan tahu berarti dia. Nah, ini pertanyaan hukum. Iya. Jawaban hukum sah. Cuma kayaknya nggak mungkin. Kalau ini kan pertanyaan hukum, maka jawaban hukum sok. Kalau seandainya memang kenyataannya begitu, tapi sepertinya ini adalah suatu hal yang mustahil. Nah, kalau umpama seperti itu terjadi, maka si A yang tadi berwudu dengan air wajib memberitahu kepada si B. Kalau si A tahu kalau si B itu tayang, kasih air wajib. Tapi ini pertanyaannya agak aneh juga emang sih. Pertanyaan gak lumrah gitu. Yang lain itu pertanyaan bikin bingung yang jawabnya ini. Sebutnya pertanyaan ngalir. Tapi bagus sih. Ya, minimal bisa ngalir batur lah gitu. Bising lah gitu ya, bising nggak terjadi gitu. Kalau terjadi ya jawaban itu boleh Pak. Nggak ada hubungannya antara si A dengan si B, itu masing-masing. Cuma kalau si B tahu si A itu berwudu dengan air, ya si B wajib dia berwudu dengan air kalau tahu dan kalau ada airnya. Kata si A teh, saya mah airnya boleh beli. Nah, boleh beli. Sementara si B nggak ada kemampuan untuk membeli air, ya udah tayang aja, begitu. Itu pelit tuh yang punya air. Hah? Punya air pelit berarti. Ya pelit berarti, pelit. Akhirnya. Nggak apa-apa sih tayangan nggak apa-apa. Itu ya nggak boleh.
Yang lain nggak ada yang nanya? Nggak ada yang nanya. Ya Kang. Pakai mic, biar keren dikit. Mukadimah dulu, sama Badu dulu. Ini kan kalau membersihkan hadas harus pakai air yang lebih dari 2 bulan. Kalau membersihkan najis, apakah boleh memakai air dari 2 bulan? Kurang dari 2 bulan gitu. Ya. Kalau membersihkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar yang disebut janabah, itu memang disyaratkan. Sebenarnya boleh sih menggunakan air, baik air itu mencapai ukuran 2 bola ataupun air itu kurang dari 2 bola, boleh. Yang penting dengan syarat air tersebut jangan mustakmal, jangan terciprati air bekas siraman ke badan kita. Gitu. Boleh kita wudu pakai air kurang dari 2 bola, contoh air 1 ember ya. 1 ember kan kurangnya banyak dari 2 bola. Boleh, asal jangan dikobok pakai gayung. Mandi junub juga boleh. Kalau memang 2 ember cukup untuk mandi junub menghalang besar, boleh, asal jangan dikobok pakai gayung. Jadi boleh menghilangkan hadas kecil, hadas besar, baik menggunakan air yang cukup dari 2 bola ataupun kurang 2 bola. Apalagi menghilangkan najis. Nah, kalau menghilangkan hadas kecil, hadas besar itu namanya toharo. Tapi kalau menghilangkan najis namanya istinja. Seperti cebok atau habis kencing kita cuci, itu namanya istinja. Nah, istinja itu boleh menggunakan air yang kurang dari 2 bola. Boleh istinja mah. Ya. Misalnya kita habis kencing pakai air aqua gitu, boleh, nggak masalah. Begitu bukan pertanyaan, ya boleh. Kalau umpama tidak ada air, nah untuk beristinja menghilangkan dari najis bukan dengan tanah berdebu. Kalau tanah berdebu mah namanya tayamum, itu untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Tapi kalau untuk menghilangkan najis, apabila tidak ada air, maka bukan dengan tanah berdebu. Masa tos kikis cebok yang pakai debu, perlukan siapa plak. Atau tos ngising cebok pakai debu dijejak-jejak. Ada terowongan. Nah, kalau untuk menghilangkan najis setelah BAB atau BAK, itu bukan dengan tanah berdebu, dengan batu. Itu namanya istinja. Nanti juga ada di sini pasalnya yang membahas tentang itu, tentang syarat-syarat istinja menggunakan batu nanti. Tapi nanti dibahas ya. Itu, yang lain silakan. Nggak ada. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, alim kita malam ini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ilmu ibadah kita akan menjadi sempurna. Jadi ilmu ini peranannya sangat penting dalam ibadah kepada Allah. Sah atau tidaknya ibadah, sempurna atau tidaknya ibadah, bahkan diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah, itu sangat bergantung kepada ilmunya. Sangat bergantung kepada ilmunya, maka kita diwajibkan mencari ilmu. Mudah-mudahan
ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Baik, para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal